Kalau momen inersia sembarang sumbu, apa itu? Gian. Sumbunya tidak lewat titik berat, Pak. Sumbunya tidak melewati titik berat. Berat. Zaki, untuk segitiga, momen inersia murni berapa? Momen inersia murni, ini rumusnya, Pak. Ya. B kali T kuadrat per 36, T kali B, pangkat 3, Pak. B kali T pangkat 3. Tapi per berapa? Per 36 atau per 12? Per 36, Pak. Per 36. Iya. Oke, saya kira betul. Ya, per 36. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai, tapi sebaiknya saya share dulu sebentar ya ke catatan kalian, kalian baca dulu sebentar ya. Tentang momen inersia produk, ya, momen inersia produk. Seperti apakah momen inersia produk itu? Saya share di grup, tolong dilihat. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalian baca mulai halaman 11. Momen inersia produk. Irgi, suara saya bergema enggak, Gi? Tidak, Pak. Cukup jelas suara saya? Cukup jelas. Oke. Halaman 11 betul ya? Momen inersia produk. Jangan ikut-ikutan, ini saya biar nulisnya agak cepat saya singkat. Momen inersia produk. Menurut definisi apa itu? Perkalian antara apa? Luas dan jarak-jaraknya. Luas dengan jarak-jaraknya terhadap sumbu. Luas dengan jarak-jaraknya terhadap sumbu. Ya, jaraknya terhadap sumbu. Ini lambangnya IXY ya, IXY. Sama dengan gitu, kalau ditulis teh, kita pindah ke sini. Ini yang saya nggak bisa lakukan di papan tulis begini. Di sini mudah. Maka itu COVID ini banyak hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya adalah saya bisa ngasih kuliah sambil ngopi dari rumah. Minggu keberapa kalian mulai masuk? Ada yang mulai masuk tuh? Kalau di jadwal setelah UTS, Pak. Setelah UTS, Pak. Oke. Ya. Tapi saya kayak milih yang di rumah aja. Kan umur saya masuk kelompok manula yang boleh di rumah ya.
Padahal rumah saya dari kantor dekat. Saya naik motor paling 10 menit. Nyampe. Ya, rumusnya begini. Rizal, masih ingat kalau momen inersia murni dulu itu gimana Zal rumusnya Zal? Tidak. IX sama Nggak dengan ada, Pak. Rizalnya resign. Rizky. Ya, Pak. Ya, momen kalau IX sama dengan apa? Integral apa? IX ya, Pak. Integral Y kuadrat D Y luas. kuadrat saya nulisnya begini ya. Ya. Biar kelihatannya susah. Kalau integral Z? Integral X kuadrat DA. Ya. Ini namanya momen inersia saja. Ini namanya inersia produk. Ini IX or IZ. Kelihatan nggak bedanya ini di gambar saya itu? Bisa di sana. Gitu ya. Nah, dalam terminologi perkuliahan, X ini disebut absis. Z itu disebut ordinat. Duet antara absis dan ordinat itu X, Z disebut koordinat. Tidak semua anak SMA mengenal istilah absis dan ordinat. Zaki pernah dengar absis dan ordinat? Belum pernah dengar? Absis pernah sih, Pak. Cuman nggak tahu itu apaan dulu. Oh ya. Jadi X itu disebut absis, Z itu ordinat. Kombinasi antara X dan Z disebut koordinat. Nah, bahasan tentang ini itu juga dibagi dua, ya. X itu dibagi dua seperti kemarin, yaitu bila murni dan bila terhadap sembarang sumbu. Saya nggak usah sembarang sumbu itu singkatan sembarang SS ya. SS, Pak. SS. Sembarang sumbu. Ini pengertiannya mirip seperti waktu kita membahas momen inersia. Murni kalau apa murni? Ini Sumbunya Melewati titik. sumbunya melewati titik. Kalau sembarang sumbu? Tidak melewati titik. Tidak melewati titik berat. Nah, sekarang kita bahas yang murni dulu. Yang murni itu, ini saya agak lupa ini. Metri momen apa? Penampang penyusun itu ada berapa buah? 4, Pak. 4. Dari 4 Ya. itu yang simetri yang mana? Simetri persegi panjang. Lingkaran tidak saya anggap seperempat lingkaran tidak saya anggap simetri ya. Iya. Karena menurut Nggak penuh ya, Pak? ya, menurut sumbu dan X dan Z nggak ada yang simetri. Iya. Lihat lingkaran itu seperempat itu memang simetri terhadap ini. Tapi sumbu itu tidak sejajar X sama Y dah. Jadi yang saya anggap simetri yang mana? Yang 4 persegi panjang saja. Jadi kalau saya ngomong inersia murni, nanti dikelompokkan 2. Kalau dia murni, kok murni? Gimana? Kalau dia simetri,
simetri. Yang kedua, jadi kalau simetri itu dalam kurung 4 persegi panjang ya. Kalau tidak simetri, itu artinya apa? Mungkin segitiga siku-siku, mungkin apalagi metri? Seperempat lingkaran Nah, dan mungkin setengah elips. seperempat elips. Iya. Nah, Seperempat. ini kalau murni itu lambangnya I, X, Z, tapi ditambah bonus lagi ada ciloknya. O, original, 0. Murni namanya. Nah, pada saat seperti ini, ketika mereka simetri, maka nilai IXZ0 is equal 0. Di catatan itu ada ya, ada saya buktikan. Cuma saya kasih terakhir nanti. Di kelas yang lain tadi nggak sempat bahas itu. Padahal saya bisa buktikan itu ya. Tapi kita lewati dulu. Kalau simetri nilainya sama dengan 0 kalau simetri. Sedangkan kalau tak simetri cabang jadi 3 atau cabang jadi 3. Coba diulang metri apa tadi metri yang pertama? Mungkin segitiga siku-siku, mungkin seperempat lingkaran, dan mungkin seperempat elips. Yes. Jadi ada 3 ya. Tapi baginya saya begini. Nah, ini segitiga siku-siku. Oh, sorry. Ini seperempat elips, seperempat lingkaran. Ini seperempat elips. Dua-duanya tidak dibahas. Enggak dibahas. Yang kita bahas hanya satu. Yaitu apa? Sisanya apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Jadi saya ulang. Yang simetri hanya satu. Yaitu 4 persegi panjang. Momen inersia murninya, produk murninya 0. Yang tidak simetri ada 3. Dari 3 itu yang kita bahas hanya satu. Yaitu segitiga siku-siku saja. Nah, khususan yang ini saja kita bahas. Ini kita bahas. Ini pecah menjadi 2. Kalau segitiganya bentuknya begini atau bentuknya begini, ini kelompok 1. Yang kedua, kalau segitiga siku-sikunya begini atau begitu. Siapa bisa membedakan kelompok 1 dengan kelompok 2 bedanya apa? Siapa yang bisa? Beda pecahnya apa? Beda apa? Beda potongannya. Anggap bentuknya sama. Anggap bentuknya sama. Beda titik sumbu, Pak. Sumbu itu yang mana? Beda antara jarak segitiga ke segitiganya, Pak. Enggak, pura-pura. Enggak, ini 2 benda ini. Jadi 2 benda itu dekat atau jauh kan sama aja. Bukan? Beda potongan. Ya yang beda. Bukan itu. Diagonalnya beda, Pak. Nah, siapnya ada kalimat diagonal. Oh. Ini diagonalnya, kalau dilihat dari diagonalnya, yang ini diagonalnya ke sana. Diagonalnya ke sini. Kalau ini, tahu nggak bedanya? Yang kedua, Gung, bedanya apa, Gung? Diagonalnya gimana?
diagonal itu Pak, titik awalnya bukan Pak? Ya ini 2 garis biru ini bedanya apa? Apa jarak antar diagonalnya Pak? Enggak ada jangan ngomongin jarak. Yang diomongin diagonal. Enggak ada hubungannya sama jarak ini. Diagonal 1 sama 2 bedanya di kerapatannya bukan Pak? Enggak ada. Itu kan jarak lagi kalau kerapatan. Kurang tahu Pak. Enggak tahu, bagus. Sip. Absen 12 ya Pak? Saya, Pak. Yuk, apa jawabannya apa? Beda kiri sama kanan. Hadapan diagonalnya. Hadapan itu maksudnya gimana? Jadi yang satu tuh ke kanan, yang satu ke kiri. Coba diulang. Hampir benar. Beda hadapan diagonalnya, yang satu ke kanan, kalau yang kedua hadap ke kiri. Ini ke kanan ya. Ini ke kanan toh? Ya. Ini juga ke kanan. Pak, boleh bantu jawab, Pak? Siap. Arah. Kalau diagonal yang pertama dari kanan atas ke kiri bawah, kalau yang kedua dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, bagus. Ya gitu aja lah pokoknya ya. Saya kira tadi kalian menjawab gini, Pak Sus, kalau yang kiri naik, yang kanan turun, bener nggak? Iya, Pak. Enggak juga. Ini naik, ini juga naik. Jadi yang benar ya ruwet kayak tadi itu. Pokoknya kalau ke sana apa dari kiri ke bawah ke kanan atas positif kira-kira begitu. Tapi itu nggak usah dirisaukan. Ada satu cara untuk mengingat. Tadi disebutkan di kelas yang lain. Kebetulan saya agak setuju itu dengan cara mengingat dia. Begini. Antum mungkin bisa membedakan grafik antara Z sama dengan 2X dengan Y sama dengan min 2X. Tahu nggak bedanya? Kalau ini yang kiri, duanya positif apa negatif? Positif. Positif. Ini kalau digambar, itu gambarnya begini. Ini Y sama dengan 2X. Nah, kalau ini gradiennya negatif. Maka Y sama dengan min 2X. Pak, kalau masih nggak hafal, masih nggak hafal, dipotret. Kalau ujian dibuka. Nah, gampang, tak? Kan ujiannya open book. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yuk, sampai sini Pak, ada kalau Y sama dengan 2X, enggak 45 derajat kan Pak ininya? Ini kan gambarnya semau gue aja. Semua, ya. Yang pasti miringnya gini. Baik Pak. Yuk, yang lain? Pak, Yuk. Pak kan tadi tasimetri itu dibagi 3. Ada seperempat kali, seperempat lingkaran, dan segitiga. Nah, kenapa yang dibahas cuma segitiga? Ya, karena yang sering dipakai itu. Yang kedua, karena saya males nurunkan rumusnya. Jarang dipakai, untuk apa saya turunkan? Jika gawe. Ya, jarang dipakai. Itu saja. Yuk, ada lagi pertanyaan? Oh, salah. Yuk, ada lagi pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang kalau sisi sejajarnya, yang sejajar sumbu X ini, ini saya sebut B, baik ini B, ini juga B, yang ini juga B, ini juga B, dan semua sisi tegaknya saya sebut T,
Maka yang kiri ini rumusnya, kalau kemarin sepertiga 6 ya, Gian ya? Ya, Pak. Kalau ini bukan sepertiga 6, tapi 1/72. Dan semuanya kuadrat. Jadi kalian dijamin tidak akan tertukar. Nah, itu nilai IX 0-nya loh ya. Jadi ini adalah, gimana caranya? Ini IXJ 0 gitu ya. Saya kok jadi tidak ilmiah nulisnya. Kela. Ada cara yang lebih smart. Kok hilang? Malah lupa kemana. Ya sudah, nggak ngerti saya gimana ini. Ya, oke. Ya, gini. Biar agak rapi saja. Yes. Ya. Untuk ini juga sama. Bedanya adalah yang kiri ini tandanya plus. Tandanya minus. Sekali lagi, untuk yang naik positif, yang turun negatif. Tapi nilainya 1/72. Siapa yang bisa mengingat kira-kira? Kalau 36 kemarin sudah tahu ya. Kalau 72 kira-kira gimana? Mengingat-ingatnya. Siapa bisa punya ide? Bapak. Ya, siapa punya ide untuk mengingat-ingat? Mungkin itu Pak, dari luasnya kan 1/2, jadi 36 dikali 2 Pak. Boleh. Agak cerdas ya. Segitiga kemarin 1/36 ya? Ya Pak. Nah, karena ada 2, maka 1/72 gitu. Ya dimirip-miripkan aja, ini kan contoh ya. Ya lupakanlah soal cara. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, momen inersia untuk tadi kan momen inersia murni itu. Kalau untuk momen inersia sembarang sumbu itu sama. Kalau kemarin kan begini, IX sama dengan apa ya? Masih ingat enggak nih? IX salah. IX sama dengan apa kemarin lah? IX sama dengan IX 0 plus ditambah A kali Y kuadrat. Kuadrat jaraknya. Ya. Itu kan? Kalau Ya, IY sama dengan Y 0 ditambah X kuadrat kali jarak. X kuadrat. itu kan? Ya. Nah, untuk yang ini perhatikan baik-baik.
Ini sama dengan, nah yang tadi, absif sama ordinat. Tolong dibaca ini itu sama dengan Z kali Z. Kalau ini sama dengan X kali X. Kalau ini X kali Z. Mudah nggak diingat ini? Mudah, Pak. Mudah, Pak. Mudah. Mudah ya? Mudah, mudah-mudahan. Mudah. Mudah-mudahan, mudah. Ya, ini namanya momen inersia murni untuk momen inersia produk sembarang sumbu. Absen 17, siapa 17? Yang resign itu, Pak. Oh, yang resign. Ya, 18 lah. 18 siapa? Agung, Pak. Gung, ayo Gung. Momen inersia murni untuk produk murni. Untuk segitiga berapa? Momen inersia produk murni untuk segitiga berapa? Coba buka catatannya, Pak. Buka lah. Si 1/36. Ya. BT pangkat 3. Ya, jawaban kalian luar biasa. 19. Ada 19? Ada, Pak. Yuk, gimana? Jawaban tadi salah, yang benar gimana? Gimana, Pak? Nggak jelas. Momen inersia produk murni untuk segitiga itu berapa? B kuadrat kali T kuadrat per 72. Per 72. Diulang. 1/72 kali B kuadrat dikali T kuadrat 1/72. Ya, betul. Itu jadi bukan 36. 36 itu kan momen inersia biasa, bukan Ya, Pak. Produk, ya. Jadi jawaban antum tadi salah. Tapi nggak apa-apa. Meskipun salah, tapi itu jawaban. Ya. Jadi bagi saya indah-indah aja. Uish. Nah, saya membagi layar saya jadi 2. Biar, ini apa kesimpan ya? Kalau kalian mau lihat contoh berapa ya itu di situ deh ada. Halaman berapa inersia murni itu? Mulai 11 ya? Iya, Pak. Nah, sama ini? Oke. Moga-moga bisa dihapus ini. Wah, canggih. Mantap. Sip. Ya. Nggak usah ditulis. Tadi ada kan ini? 1/72 sama min 1/72. Kita coba latihan soal ya. Oh, teorema sumbu sejajarnya begini. Ini tadi membingungkan bangsa Indonesia ini tadi. Jadi nanti saya jelaskan belakangan lah. Saya jelaskan belakangan. Ya, saya jelaskan belakangan. Pakai yang ini aja. Ya. Kita lihat soal 1. Saya gambar lagi biar kelihatannya saya rada sibuk. Nah, soal 1. Oke. Ini dulu aja. Kalau ini jelas.
Absen 28. Siapa? Saya Pak, Sheila. Oh, Sheila sudah. Tiga puluh? Saya Pak. 30 siapa? Siapa? Saya Teddy Pak. Oke. Jadi benda yang ada di contoh 7 ini itu terdiri dari berapa penambang? 2 Pak. 2. Yang pertama apa? 4 persegi panjang dan segitiga siku-siku. Ya, benda pertama ada di kuadran berapa? Kuadran 2. 2. Benda kedua di kuadran berapa? Di kuadran pertama Pak. 1. Pertama apa 1? 1 Pak. 1 apa pertama? 1 Pak. Kan 1 dengan pertama sama aja. Kok dipikir? Ya? Jadi kuadran 1 boleh, kuadran pertama boleh. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Nggak mau lagi. Oh, ini maksimum. Saya hapus biar kelihatannya rada beradab sedikit. Iya. Kalau di papan tulis, dulu ngapus gini itu, dosen tangannya berlumuran darah itu. Jadi banyak dosen yang asma itu karena banyak zaman kapur, kapurnya sebagian masuk mulut. Jadi pada batuk-batuk. Di era whiteboard lebih sehat lagi. Apalagi di era online ya, sama sekali sehat. Ditambah kopi, jadi makin sehat. Oke. Siapa yang sekarang absen 18. Ada 18? Ada, Pak. Agung sudah 21. 21 ada? Ada, Pak. Bisa keras sedikit suaranya? Pak, tes. Oke. Ya. Pelan-pelan ya. Luas benda pertama berapa itu? 160, Pak. Berapa kali berapa lah, biar gampang. 16 kali 10. 16 kali 10 tahu ya? Ya. 16, enggak mau. 16 kali 10 hasilnya berapa? 160. 160. Kelihatan nggak nih coretan saya ini? Terlihat, Pak. Benda kedua berapa luasnya? Berapa kali berapa? Putus. Oke, absen 22. Siapa? Saya, Pak. Yo, Noval. Noval. Luasnya berapa, Val? Benda kedua. 150, Pak. Sudah saya hitung. Berapa kali berapa? 15 dikali 20 dibagi 2. Nah, sekali 20 bagi 2 hasilnya 150. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, satu lagi, Val. Sekarang titik berat benda pertama berapa koma berapa itu? Negatif 5,8. Nah, pelan-pelan. Kenapa negatif ya, Val ya? Karena dia di kuadran 2, Pak. Yes, right. Jadi berapa? 5 sama? 8. Min 5 sama 8 ya? Ya. It min 5 itu ini. Min 5 itu ini. Salah. Min 5 itu ini, 8 itu ini. Terus yang kedua berapa, Val? 10 sama 10,
40/3. 10 itu dari mana 10-nya? 2/3 dikali 15. Enggak, sepertiga dong. 2/3 Oh itu iya. dari sini. Oh iya. Jadi berapa ya? 5. 5,40/3. 5,40/3. Ya, 40/3 itu ini. Oh, kenapa lompat? Oh, ketekan tetangganya. Ya. Nih. Yuk, sampai sini dulu siapa yang masih bingung? Pak. Ya. Masih bingung yang X2 Y2-nya. X2 Z2. Oke. X2 itu saya gunakan warna yang lain ya. X2 itu ini. Panjangnya berapa ini? Berarti 5 ya, Pak? 5 kan? Sepertiganya dari 15 itu 5 tuh. Terus Z-nya itu ini. Ini berapa Z-nya? 2/3-nya 20 kan? Oh iya. Betul? Iya, Pak. Ini kan dibagi 3 nih. 1, 2, 3. 2/3-nya 20 itu adalah 40/3. Nih, 2/3. Oke, Pak. Paham? Paham, Pak, paham. Bagus sekali. Siapa lagi yang tidak paham? Yuk, sampai sini bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sekarang kita bicarakan kita bicarakan nilai inersianya. Bentar ya, saya menggambar. Tadi sepakat jadi berapa penambang ini? 2. 2. Jadi ya, ada 2 penambang. Sorry, kelupaan saya. Ini momen inersia murni apa inersia sembarang sumbu ya? Siapa bisa jawab? Sembarang sumbu. Sembarang sumbu. Kenapa sembarang sumbu? Karena tidak melewati. Karena sumbunya tidak melewati titik berat penampang. Karena sumbunya tidak melewati titik berat penampang. Kok tahu itu dari mana Pak Sus gitu? Pertanyaannya lihat nih. Lihat nuberem tea. Nah, enggak kelewatan sumbu X sama Z dah? Enggak. Iya, enggak. Jadi itu pasti bukan momen inersia murni. Jadi harus menggunakan teorema ini, yang atas ini. Teorema sumbu sejajar untuk momen inersia produk murni. Sampai sini jelas? Jelas. Alhamdulillah, Pak. Kalau ditulis di sini, kita tuliskan IXY sama dengan benda pertama ditambah benda kedua. Benda pertama tadi bentuknya apa ya? 4 persegi panjang. Simetri apa enggak? Simetri, Pak. Simetri maka 0. Siapa yang stres? Simetri 0. Terus penambang 2 itu diagonalnya dari kiri ke kanan naik apa turun? Naik, maka tandanya plus. Karena inersia segitiga maka 72. Paham nggak? Paham. Itu bukan 36, Pak. Paham. Bukan 2 penambang, 2 itu. Oh. Jadi bacanya begini,
atau begini 72 semuanya. Oke. Bukan dua penampang. Maka tadi kok jangan ngomongin jarak. Nggak ada hubungannya sama jarak. Nah, lihat penampang pertama. Penampang pertama B-nya ini berapa ini? Ayo. Ini berapa, Teh? Lihat di gambar. 15. 15 sama 20 toh? Iya, Pak. 15 sama 20 toh? 15. Iya. Iya, Pak. Semuanya kuadrat. Ditambah luas. Berapa tadi luasnya, Teh? 160 sama 110. Iya, absen nomor 13 ya Pak, 13. 13. Saya, Pak. Oke, tadi X-nya ini, benda pertama, Z-nya ini. Jadi berapa kali berapa? Yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi berapa kali berapa? Yang mana, Pak? Benda pertama itu X-nya yang ini, tahu kelihatan nggak? Enggak, Oh, nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan? baru ada. Oh, oke. Oh, kurang besar kali ya? Nah, yes, right. Ini berapa panjangnya ini? Halo? Ngerti nggak maksud saya? Yang mana, Pak? Oh, 8. Terburu-buru. Nih, slow motionnya ini. Titik beratnya tadi di sini. Hah? Malah kemana tadi? Kuning. Ya, lihat nih. Titiknya di sini, maka jarak ini berapa? Kan harus kalikan C tadi. Berapa? Min 5. Min 5 ininya berapa? 8. Jadi berapa kali berapa? Min 5 kali 8 lah? Iya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ininya adalah min 5 kali 8. Benda kedua berapa? Masih kelihatan nih. Ini sama ini. Berapa? 5 kali 40 5 kali. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Kali berapa? 40/3. 40/3. Kalikan 40/3. Kalian kenapa jadi panik ya? Kan sudah dihitung di tadi. Ini loh. Kan udah dihitung, tinggal pakai. Ya nggak? Iya, Pak. Sudah Iya, dihitung. Kenapa saya suruh buat dulu itu karena dihitung itu. Ketemunya ini positif. Hasilnya kayak gini. Ini soal pertama. Tapi sampai sini siapa yang mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan soal B? Silahkan yang masih bingung. Ya Pak, itu yang simetrinya diamin aja. Kenapa? Yang simetrinya diamin aja. Ada yang bisa membantu? Saya nggak begitu dengar suaranya. Yang Yang simetrinya simetrinya diamin aja Pak. Nah, coba yang lain jangan bicara, yang bicara satu aja. Gimana? Yang simetri gimana? Diamin aja. Kok didiemin gimana? Ya digituin aja Pak. Artinya maksudnya gimana? Ya. Nol itu? Ya emang harganya kan nol tadi ya? Iya, maksudnya. Iya Pak, Kak Jati. Mungkin maksudnya Pak, mungkin maksudnya kalau yang simetri nolin aja udah nggak diapa-apain. Oh, mau dikasih warna boleh, saya kasih.
Nah, biar bagus saya kasih warna merah lah. Nah. Boleh dikasih warna merah, nggak apa-apa. Nol. Ari nol dikemanakan deh, atuh. Nol ya nol wae. Bapak saya mau nanya. Ya. Kalau momen inersia murni, kalau misalnya hanya salah satu sumbunya aja yang kena di titik beratnya, itu masuknya murni apa sembarang, Pak? Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya murni itu hanya keadaan khusus dari tidak murni. Saya ulang. Keadaan umumnya itu tidak murni ya. Sembarang sumbu. Sekarang kalau murni itu hanya keadaan khusus. Nggak usah dipikir, omongan saya sederhana. Lihat nih, saya berikan contoh. Kita punya penambang. Kelas ini kalau saya masukkan rekod selama saya kuliah, kelas yang paling banyak bertanya. Jadi kalau banyak bertanya itu artinya tidak sedikit. Sebentar. Saya tuh mau ngomong apa jadi malah lupa. Oh, mau menghapus ini. Cuman menghapusnya gimana nih? Gila. Lihat jawaban saya. Ya, gini jawaban saya, perhatikan. Yang bikin saya pusing bukan ngajarnya nih. Software-nya ini nggak apa-apa. Oke, saya punya penambang kayak gini. Titik beratnya di situ. Terus sumbunya teh begini. Mungkin maksudnya pertanyaan tadi begini ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya murni apa enggak ini? Gitu kan? Jawabannya murni. Ini yang saya mau buktikan nanti di akhir kuliah itu yang saya lewat. Jadi kalau salah satu saja kelewatan itu artinya murni. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Kalau waktunya cukup. Jadi salah satu saya ketabrak udah murni gitulah kira-kira ya. Nih. Siapa nggak sih, Pak? Yo. Nah, ini murni juga ini. Jadi salah satu saja kelewatan sumbu X atau Z itu murni. Kenapa demikian? Sabar. Oke, sampai sini clear? Sebelum saya ke soal B, ada yang mau ditanyakan tak? Bapak mau nanya. Sip. Bisa nggak momen inersia produknya harganya negatif? Kan sudah dijawab tadi. Min 1/72 tadi? Nah ini. Jadi kalau segitiganya ini ya Pak? Ini negatif. Diagonalnya. Oh iya Pak. Bisa. Bawah. Ya, bagus. Saya nggak tahu di kuliah yang lain kalian seaktif ini nggak ya kalau kuliah. Ini kalau bisa berlangsung terus, cakep ini. Kalian bisa lebih pintar daripada dosennya dalam beberapa tahun. Amin. Amin, Pak. Gimana yang lain? Yang lain kuliahnya sebanyak ini nggak pertanyaan kalian? Sebanyak ini, Pak. Ke Pak Togar juga. Oh, wow. Bagus. Ya, Pak. Good. Oke. Soal A ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Yes, right. Belum. Sekarang saya mau membahas soal yang kedua, yang ke B. Tapi sebelum ke situ,
Saya mau gambar dulu biar kelihatan bedanya soal pertama sama soal kedua. Tadi soalnya tadi begini. Kok lupa tadi ya, begini. Terus gimana tadi teh? Gini Pak ya? Oh, kebalik ya? Kebalik. Soalnya seperti ini. Ini mengembalikan ini lagi, saya pusing lagi nih. Gimana, ayo? Campurnya kok jadi satu? Tadi ada dua. Kebalik tadi ya soalnya ya. Lihat di PDF, lihat di PDF, lihat. Lihat di PDF. Segitiganya Pak kebalik. Terbalik Pak. Iya Pak, terbalik. Kalau ini minus. Ya. Mungkin karena grogi ya ini salah-salah terus. Jadi ketemu mahasiswa yang pinter-pinter itu suara ada grogi. Itu. Ya Pak, betul. Iya Pak. Titik beratnya di sini. Nah, tadi sumbunya yang ini ya. Sumbu yang lama saya kasih warna yang tidak jelas. Tadi sumbunya begini, yang kuning ini. Gitu. Nah, sekarang saya pasang sumbu yang baru. Coba lihat di situ hitungannya. X0-nya ketemu berapa? Negatif 0,16129. Jadi negatif berarti kira-kira letaknya ya. Saya pakai warna merah. Jadi sekarang pakai sumbu yang ini. Di mana jarak dari sini ke sini ini mesti pelan-pelan nih. 0, berapa tadi? 0,16. Ribet 2 digit aja biar jelasinnya mudah. Kan yang gitu. Gitu? Iya Pak. Iya Pak. Terus Z-nya ketemu berapa tadi? 10,5. 10,58. 10 ya? 10,5. Nah, jarak dari sini ke sini itu 10, 2 digit, koma berapa? 5,8. Gitu? Iya Pak. Kalau dibulatkan 58 apa 59? 58. 58. Ini clear ya? Clear ya? Sekarang benda pertamanya tetap di sini, benda keduanya di sini. Gila. Jadi rupanya ngajar itu yang susah itu menjelaskannya. Kalau materinya kan dari zaman jahiliyah ini terus. Absen nomor 27. 27. Saya Pak Safwah. Benda pertama kuadran berapa, Neng? Pertama teh ini benda pertama teh. Benda kedua. Benda pertama. Kuadran 2. 2. Oke. Benda pertama itu ini loh. Kuadran berapa itu? Terhadap sumbu yang baru, bukan sumbu yang kuning. 3, Pak. 3. Jadi saya bilang tadi, semula terhadap sumbu yang kuning, sekarang sumbu kuningnya saya hapus biar nggak membingungkan. Yang kuning saya hapus ya. Jadi lupakan sumbu kuning soal A tadi. Saya hapus. Nah, gitu ya. Paham ini? Aduh, sebentar. Baterai saya mau habis. Sebentar ya. Saya mesti ke lantai atas terus sebentar.
Kuliah sampai jam berapa tadi? 15.30? Iya, Pak. Setengah 6. Setengah 6? Iya. Break 10 menit ya? Boleh, Pak. Istirahat. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Yang mau ngopi silakan ngopi dulu. Maybe we could. No, trying to keep doing it right with you, cause you my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I can do you no harm, cause this is our first song. You know I want you, it's not a secret to try. No, I know you want me, so don't keep saying I had to try. No,
You claim it's not in the cards, but fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars, so you were made to be mine? Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? There are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, and everyone tells us what we can be. How can we rewrite the stars? Say that. Bisa kita mulai lagi? Bisa, Pak. Ya. Sebelumnya saya mau tuliskan di mana ya, sebentar biar waktu tempatnya agak efektif. Ya. Tadi sudah terjawab atau belum ya? Tadi saya lupa. Absen 26. Iya, Pak. 26. Benda pertama ada di kuadran berapa tadi? Terhadap sumbu yang merah. Kuadran 3. Berapa? 3. 3 ya. 3. Perhatikan baik-baik. Maka koordinatnya itu sekarang menjadi ini. Nih. Ini X-nya. Ini Y-nya. Negatif semuanya ya, karena di kuadran 3. Sampai sini paham? Paham. Paham. Nah, yang kedua, X-nya ini. Ya, begitu. Positif semua? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang lihat benda pertama. Absen 26. X1 berapa? Ayo. Benda pertama, X1-nya berapa? X1-nya berapa? Minus 4,84. Minusnya betul ya. Cuman angkanya kita periksa. Bagi yang masih bingung, kira-kira begini. Tapi sebelum kalian menghitung, saya ingin mengingatkan, lihat di gambar itu. Lihat di gambar itu. Jarak dari sini ke sini itu berapa ini? Dari sini ke sini berapa? Kalau nggak salah 10 tadi ya? 10, Pak. 10. Iya, Pak. 10.
Terus jarak dari sini ke sini itu 15. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini 15. Ya. Nah, kalau tanya sekarang, berapa panjang ini yang panjang yang ini, panjang yang ini, kelihatan nggak ya? Saya tebalkan. Kelihatan, Pak. Itu adalah, ayo, itu adalah berapa dikurangi berapa atau berapa ditambah berapa itu? 5 dikurangi 0,16. Ngerti nggak kenapa 5? Ayo. Karena dari titik. Karena dari 2 itu, Pak. Nih, bagi yang masih bingung, dari sini ke sini kan setengahnya 10 toh? Iya. Dari sini sampai sini 5 toh? Iya, Pak. 5 dikurangi ini. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Mikir dulu, mikir. Enggak usah mikir, cuma gambar aja kok. Yang biru itu sama dengan 5 dikurangi 0,16. Jadi berapa? 4,8. 4,84, betul? Betul. Salah. Kan kuadran 3. Oh, minus. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini jaraknya berapa ini? 16 dibagi, tadi 16 ya? Betul nggak? Iya, betul. Jadi ini 8 ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Jadi Y1 sama dengan berapa? 10,58 dikurangi 8 ya. Jadi Y1 sama dengan, ayo, 10 kurangi koma, jadi 2,58. 2,58. Tetapi di bawah sumbu X lah itu. Iya, Pak. Negatif. Sudah kelihatan nih siapa yang mau pingsan sama yang masih sehat walafiat. Di kuadran 3 semuanya negatif. Absen 16. Iya, Pak. Yuk. Yang disebut X1 jadi berapa itu? Ayo. Saya bantuin dari sini ke sini itu 5. Dari sini ke sini itu 5. Jadi X2 berapa? 5,16. 5 ditambah 0,16 ah? Bingung nggak? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Jadi 5,16. 5,16. Positif apa negatif? Negatif. Negatif, kamu pinter. Oh, itu Positif, 16. Pak. Ini kuadran 1. Positif, Pak. Iya, Pak, salah. Maaf ya, Pak. Itu 16 Pak harusnya, Pak. Oh, 16 ya? Ini 18. Kuadran 1 itu positif. Nah, terus Z2-nya berapa? Saya duluin positif karena kuadran 1. Berapa dikurangi berapa? Saya bantu dari sini ke sini. Itu 40/3 tadi kan? 2/3-nya tadi 40/3 tak? Iya, Pak. Iya, Pak. 2/3 kali 20 teh 40/3. Ya, jelas ya? 8. Ayo, jadi berapa?
Ini 1,33 lah. Ini 1,33. 8,173 bukan, Pak? Saya juga belum hitung. Ini 13,33. Yo, dianggap segitu saja. Jadi berapa nilainya? 2,753. 13,33 dikurangi 10,8 toh? Iya. Jadi berapa? 2,75 Pak. 2,75 positif. 2,75. Udah. Nah, sehingga kalau kita akan menghitung ini, yang nggak bisa dilakukan oleh papan tulis konvensional. Ya, kita sekarang hitung absen 14. Siapa 14? Ya Pak, Irgi Pak. Irgi? Ya. Oh, kamu tadi sudah Gi ya. 19. Ya Pak, Kafi. Siapa? Kafi. Sudah apa tadi? Oh, sudah. Sudah juga nggak apa-apa, boleh. Ya, siap. Gaskeun Pak. Yuk. Oke. Sekarang lihat, titik berat tadi dilewati oleh sumbu merah nggak 2 titik berat itu? Tidak, Pak. Ini benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama bentuknya apa? Persegi panjang. 4 persegi panjang. 0 dah? Ya, kenapa 0, Pak. Karena simetri. Simetri. Ini per 72, benda kedua. Kenapa 72? Karena tidak simetri. Enggak, karena Karena segitiga. segitiga, Pak. Karena segitiga, apa salah, Pak? Terus kenapa plus? Karena ada di kuadran 1. Nggak ada hubungannya sama kuadran. Karena apa tuh? Rumus 72 itu plus. Karena ada di atas. Diagonal ke atas. Dengan Arahnya ke atas tuh. Tadi kalau gambarnya begini atau begini, maka ini plus 1/72. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Per 72. Jadi ini sumbunya kan miringnya, diagonalnya miring ke sana tuh? Ke atas. Ya. Ya, jadi terus sisinya panjangnya berapa kali berapa itu sisinya? Kelihatan nggak gambarnya? Ukurannya berapa segitiga itu? 150, Pak. Ukuran kok 150? Ukuran yang mana, Pak? Itu kan luas. Oh. Dimensinya berapa kali berapa? 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 20, betul. Kuadrat ya? Ya, Pak. Ini juga nggak bisa dilakukan papan tulis konvensional. Yes. Oke, ditambah luas, yuk didikte. Lihat di catatan aja, saya malas buka-buka. Loh. Terus berapa tadi? Luasnya berapa? Ditambah 160 sama 150. 160,150. Gitu? X1-nya min 4,84. Betul? Betul. Sama 5,16. Hampir. Sampai sini siapa yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Kayaknya belum pada paham ini dari matanya yang kelihatan resah. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Maitri paham nggak, Met?
Paham, Pak, tapi masih harus ngulik lagi. Ya. Ada yang mau ditanyain, Teh? Pak, Ya. saya mau nanya, kalau misalnya dari yang kertas Bapak itu nggak pakai X1, X2, pakai X1 kurang X0 itu Ya, sarwa wae. sama aja. Sama. Saya jelaskan pakai itu di kelas lain nggak paham, lebih paham ini, maka tapi itu hasilnya sama. Itu hasilnya sama. Nanti kalian cek ya. Kalian cek pakai rumus itu. Ya. Kalian cek pakai rumus itu. Hasilnya sama. Kenapa saya tidak pakai rumus itu? Kalau pakai rumus itu, kalian tuh tidak tahu ceritanya kayak ini loh. Ada di kuadran berapa, kenapa positif, kenapa negatif. Karena langsung pakai rumus toh. Ya. Iya, Pak. Kalau ini kan kelihatan, kalau sinetron itu ada adegan itu jelas. Nah, ini kuadran 1, kuadran kedua. Jadi nampak gitu ya. Jadi saya milih yang ini. Nanti dicek aja itu benar nggak hitungan saya. Yuk, ada yang mau ditanyakan kah lagi? Kalau enggak, kita akan lompat pada materi. Cukup, Pak. Paham. Paham ya? Paham, Pak. Ya, kita mau ke rotasi sumbu. Kita masih punya 30 menit ya. 30 menit itu cukup. Sekarang saya jawab tadi yang simetri ya. Utang saya yang simetri saya jawab sekarang. Moga-moga nggak jelas. Jadi dosen yang baik itu dosen yang membuat muridnya nggak jelas. Jadi biar belajar lagi. Jadi ya. Jadi kalau kalian sekolah ini bingung, alhamdulillah itu berarti ada kemungkinan pintar. Kalau yang saya ajarkan pelajaran TK, kalian paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Nah, tapi kalian nggak nambah pinter karena ngerti. Ya, jadi kuliah yang bagus itu yang membingungkan kayak gini, membingungkan. Biar kelihatan jelas, gambarnya saya buat besar. Nih, pertanyaan pertama saya, ini simetri apa tidak simetri? Simetri, Pak. Simetri. Oke. Kalau begini, momen inersia produk murni apa sembarang sumbu? Murni, Pak. Murni. Umpamanya ya, saya mengambil ini sesuatu yang sangat kecil, definit kecil, saya sebut dx. dz karena tegak ya. Kalau horizontal dx. Maka luasan yang, dikasih lambang dulu. Ini B, ini itu T. Kalau ini T berarti setengah ini T per 2 ya. Moga-moga mudah dipahami nih. Yang bawah juga T per 2. Nah, perhatikan luas ini. Ini saya sebut DA. Nah, DA itu sama dengan apa kali apa itu? Luas yang diarsir itu. B dikali D. Clear? Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang benda yang DA itu punya titik berat di sini. Waduh, gambarnya kurang jelas. Iya, ya yang seperti cilok itu, ini saya sebut karena dalam arah Z, ini saya sebut Z. Jadi kalau ditanya koordinat yang ini, koordinatnya ini berapa kali berapa? Atau berapa koma berapa? Siapa yang tahu? X kemana, Pak? Enggak, sumbu X-nya sini kok.
X-nya sama dengan berapa? Nol. X sama dengan 0, ngerti nggak? Iya, Pak. Kan disumbu Y. Iya, Pak. Kalau disumbu Y kan X-nya sama dengan 0, toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tetapi Z-nya 0 nggak? Enggak, Pak. Tidak 0. Enggak, Pak. Sekarang IXZ 0 sama dengan integral. Rumusnya tadi XZ dA. Ada? X-nya berapa? 0. Z-nya tetap Z. dA-nya B kalikan DZ. Perkalian ini berapapun hasilnya tetap akan menjadi 0 because of the value is 0. Tetap sama dengan 0. Kalau kalian nggak ngerti, jangan pusing. Santai aja, nanti dibaca lagi. Pasti ada yang ngomong gini, Pak Sus ini kan kebetulan ngambilnya dalam arah Z. Coba ngambilnya dalam arah X. Oke, siapa takut? Ini saya hapus dulu. Hapus. Tuh. Ya. Nah, saya mengambilnya sekarang dalam arah nih. Dalam arah tegak. Oh. Nah, sekarang luasnya di sini. Karena jajar sumbu X ini saya sebut dx. Perhatikan, luas itu jadi berapa kali berapa sekarang? Ini dA. T dx. Dx dikali T. Apa? dx? dx dikali T. Nah, inilah ya. Apa? T dikalikan dx lah. T dikali dx. Iya. T kalikan Iya, Pak. dx. Nah, sekarang titik berat di sini berapa ini? Yang 0 siapa yang 0? Yang X, Y, 0. Yang Y. X-nya 0. Nggak mungkin X-nya 0-nya ada ini kok 0 gimana? Y-nya yang 0, Pak. Y-nya yang 0. Y. Pak, lupa. Ya. Jadi, siapa yang 0? Y. Y. Sekarang Z-nya 0, ininya 0. Hasilnya berapa? 0. 0. Pak. Sekaligus saya mau jawab pertanyaan teman kalian tadi. Pak, bagaimana kalau sumbunya di sini salah satu 0 saja? Siapa tadi yang nanya tadi? Saya, Pak. Hah? Ya. Siapa nama kamu? Syara. Syara. Lihat nih. Yang saya arsir itu, lihat. Yang saya arsir. Yang saya arsir itu gambarnya begini. Nah, umpamanya luasnya itulah. Ya. Sekarang ini yang 0 apanya? X-nya apa Z-nya yang 0? Ini hanya melewati satu sumbu ya. Betul? Iya, Pak. Melewati titik berat dilewati sumbu X apa Z? X. X. Ketika melewati sumbu X, apa yang 0? Y. Y-nya. Z-nya 0 kan? Kalau Z-nya 0, berapapun kalian hitung, pasti momen inersianya 0. Nih, Yuk, berapa rumusnya? Yuk, X-nya tidak 0 ya? Ya, Y-nya 0. 0 nggak? 0 lah? 0, Pak. Jadi salah satu sumbu saja sudah cukup membuat dia 0. Tidak perlu dua-duanya.
Moga-moga terjawab ini. Clear? Terima kasih, Pak. Siap. Nah, sekarang jangan nanya dulu. Saya akan lanjutkan soal saya biar sampai pada materi hari ini. Lihat halaman berikutnya, judulnya rotasi sumbu. Ada rotasi sumbu? Ada, Pak. Ini agak sulit sedikit. Saya berikan contoh begini, yang gampang. Coba yang pinter-pinter itu, kalau ini 2, ini 4, koordinat ini berapa? 2,4. 2,4 ya. Ami? Jadi seakan-akan kalian menceritakan kalau ini itu sama dengan X. Kalau ini itu sama dengan Z. Sampai sini setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Nah, kalau sekarang ya. Sekarang sumbunya saya putar. Sumbunya saya putar, maka saya membuat gambar yang gini. Ini X, ini Z. Nah, ini. Ini sumbunya masih sumbu apa tadi? Kartesian tadi, salib sumbu tadi. Kalau sumbu itu saya putar seperti seperti ini. Nggak lurus ya. Tapi perhatikan niatnya lurus. Niatnya lurus. Maka koordinatnya sekarang bukan X, Z lagi, tapi menjadi ini sama ini. Kalau ini saya sebut sumbu X1, sumbu itu huruf besar ya. Ini sumbu Y1, maka ini disebut X1, ini sumbu Y1. Pertanyaan saya, apakah X1 ini sama dengan X yang semula tadi enggak? Sama, Pak. X1 sama dengan X yang tadi? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Lihat. Semula X itu cuma sebesar ini loh. Kelihatan? Sekarang menjadi X1. Makin besar, makin kecil. Makin besar, Pak. Makin besar. Makin besar, Pak. Terus Z-nya itu ini. Sekarang menjadi yang itu, makin besar, makin kecil. Makin kecil. Oh, makin kecil. Padahal titiknya teh nggak kemana-mana, nggak pindah, tetapi harga X-nya menjadi X1, harga Z-nya menjadi Y1. Kenapa demikian? Karena ada rotasi sumbu itu. Oke, saya mau berikan contoh yang tidak bermutu. Tapi saya mikir dulu. Oke lah. Ini. Oh. Ini Pulau Kalimantan. Ini Sumatera, Jawa, Sulawesi. Rumah saya di sini. Rumah yang lain nggak kelihatan, yang kelihatan cuma rumah saya. Menurut saya. Itu ya. Terus, ini itu garis khatulistiwa. Saya belum pernah lihat calon ibu kota baru itu di atas garis khatulistiwa atau di bawah garis khatulistiwa ya? Atau pas di garis khatulistiwa? Rencana ibu kota itu loh.
Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Pura-pura ya. Pura-pura di sini lah. Nah, pura-pura di situ. Sekarang pertanyaan saya. Di sini ada daerah Kalimantan bagian selatan, kota apa yang terkenal? Samarinda itu di sini. Bontang namanya. Bontang di sini. Ya, saya sebutlah kota Bontang. Ini rumah saya. Pertanyaan saya, kota Bontang itu di utara rumah saya atau di selatan rumah saya? Utara. Di utara. Kota Bontang di utara rumah saya atau di selatan rumah saya? Utara. Di utara. Di utara ya? Di utara. Kalian salah, rumah saya 2. Yang satu di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, Bontang di rumah saya. Di selatan rumah saya atau di selatan rumah saya? Di utara apa di selatan rumah saya? Dua-duanya. Pertengahan. Di antaranya. Enggak, ini sudah dijual. Pindah ke situ. Selatan, Pak. Di selatan, ya? Selatan, Pak. Tadi di utara. Tadi di utara, sekarang di selatan. Padahal kalian tahu, Bontangnya itu enggak kemana-mana. Sama dengan ceritanya Sumbu ini. Titik ini dari tadi ngajentul di dia. Enggak kemana-mana. Tetapi karena sumbunya berubah, maka X-nya jadi X1, Z-nya jadi Y1. Titiknya enggak kemana-mana. Jelas enggak penjelasan saya ini? Atau menambah bingung malah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Pak. Jadi berubahnya itu karena ada rotasi sumbu. Halaman berikutnya, lihat persamaan A. Ada hubungan katanya di dikte saya. X1 itu sama dengan apa ya? X cos persamaan A. X cos theta. X cos theta tambah Y sin theta. Yang Z1 saya nggak usah dikte. Saya ingin buktikan yang pertama itu dulu. Lagi-lagi ngerti alhamdulillah, enggak juga, enggak apa-apa. Ya. Saya gambar insya Allah sejelas mungkin, sepanjang saya bisa. Ya, ini mengganggu ini. Gila. Ya. Oke. Masih kelihatan? Ya, kita akan buktikan itu. Moga-moga bisa ya. Kalau saya lupa, mohon maaf ya. Sudah sore. Jadi kurang fokus. Ya, ini sumbu semula. Kalau mau benar, sumbu itu huruf besar. Jangan huruf kecil. Huruf kapital maksud saya. Titik tadi di sini. Nah, tolong diingat-ingat. Yang ini itu namanya disebut X loh ya. Yang merah ini, kelihatan nggak ya? Ini namanya X. Terus yang ini namanya Z. Satu namanya abses, satu namanya ordinat. Ya, setelah kita putar, maka berubahlah sumbunya menjadi ini. Itu gambarnya gimana? Ini bukan 45 loh ya.
Ini sembarang sudut. Aduh, gambarnya kurang ke kanan. Gimana caranya biar ke kanan? Yes. Yes. Oke. Ini menjadi sumbu apa tadi? Yang baru X1 ya, huruf kapital. Yang ini menjadi Y1. Buat garis tegak lurus itu nggak mudah ternyata. Masih bengkok. Itulah ya. Ini sumbu Y1. Nah, kalau kalian mau tahu, kalau sudut ini itu theta, cuman gambarnya gimana ya? Kalau ini itu theta, maka ini juga theta. Saya jelaskan di tempat lain tadi, nggak bisa mereka bayangkan. Kenapa demikian? Ini nanti saya hapus, lihat nih. Kenapa? Karena sudut ini 90. Karena sumbu harus tegak lurus, loh. Terus Ya, ini juga harus ya, 90. Iya, Pak. Jadi kalau ini theta, ini juga pasti theta. Sama-sama theta. Ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Pindah. Miring aja. Ya. Oke. Nah sekarang terhadap sumbu yang baru, dia punya koordinat begini. Yes. Kurang cakep. Nah, sedikit rada beradab. Yes. Yang ini kasih warna lain. Ini yang disebut X1. Terus teman gambarnya agak ribet ini. Sini aja. Ini yang disebut X1 sekarang. Jelas ini? Yang ini disebut apa? Y1. Nah, cara membuktikannya begini. Kalian saya ajak untuk berbingung ria dengan gambar saya ini. Saya buat dari sini garis jajar ke sini. Ini saya perpanjang. Saya sebut titik P. Ini saya sebut titik L. Saya sebut titik N. Terus dari sini saya buat garis jajar begini. Nah, ini saya sebut titik M, ini pusatnya ini saya sebut titik O. Sudut ini sama dengan theta. Siapa yang bingung? Kalau bingung saya kasih tahu. Jujur. Siapa yang Pak. nggak ngerti? Saya bingung, Pak. Nah, Bingung. Nyampe X1 Y1 masih ngerti, Pak. Pas nanti titik-titik udah bingung. Yang bingung yang mana? Tetanya itu? Iya, theta yang baru. Perhatikan. Saya senang ditanya. Lihat slow motionnya gambar saya. Segitu lihat ini, insya Allah antum langsung bingung. Lihat. Kalian tahu nggak kalau garis ini sejajar sama garis ini? Paham? Paham. Paham, Pak. Kalian paham nggak kalau garis ini sejajar sama garis itu? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Clear, Pak? Clear, Pak? Iya, Pak. Ngerti-ngerti. Oh, ya. Iya, Pak? Nggak ada kuliah yang lebih jelas daripada kuliah ini, ya. Benar, Pak. Oke. Enggak, ini kebetulan aja. Jadi bukan saya yang pintar, kalian yang cerdas. Jadi ini sama ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Sekarang perhatikan segitiga PLN. Kenapa saya milih PLN? Karena sekarang PLN pelayanannya bagus.
Ya, segitiga PLN. PLN. Pertanyaan saya, berapa sinus theta? Ayo, apa dibagi apa? Hei. LN dibagi PL. LN dibagi PL. Dibagi PL. PL. Tapi kalian tahu PL itu sama dengan Z loh. Iya, Pak. Ya. Ngerti nggak? Ini kan sama dengan Z loh. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. sekarang kalau antum ditanya berapa LN itu? Sama dengan Z Sama kali dengan cos sin theta. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ini loh, 4 itu sama dengan 8 bagi 2. Maka 8 itu 4 kali 2. Gitu kan? Kalau sin theta sama dengan ln, maka ln sama dengan z sin theta. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau kalian lihat, saya tunjukkan di mana kecerdasan kalian itu ternyata kalian sudah menyelesaikan satu episode kecil. Ini itu sama dengan... Kok salah? Oh, cos kenapa cos? Sinus ya? Bapaknya cos, Pak. Iya, sin. Sinus ya. Sudah grogi saya ini, ternyata salah. Jadi ternyata ini sinus. Ini dampak sudah sore. Masih ada waktu 7 menit lagi. Masih lama. Ini adalah sinus ya? Hai? Ya, Pak. Sinus. Ya. Sekarang lihat segitiga OLM. Kosinusnya sama dengan apa? OM per OL. OM per OL. OL sama dengan apa? Sama dengan X. Sama dengan X. Sama dengan X, nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama dengan X. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Maka OM sama dengan apa? X cos X kali cos theta. theta. Nah, kalian sepertinya terhipnotis dengan gambar saya yang jelek itu. Lihat, X1 itu sama dengan nih, X1 itu sama dengan ini ditambah ini. Maaf yang kurang cerdas. Ngerti nggak? Lihat gambar ini. X1 itu OM ditambah apa? LN. LN. Ini LN-nya, ini OM-nya. Ini lari ke situ. Oh. Ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Moga-moga nggak jelas, biar kalian nanti baca lagi. Oke ya. Masih 5 menit. Saya ingin manfaatkan ini. Jadi itu sudah. Coba didekatkan rumus kedua. Rumus kedua, rumus B. Apa bunyinya? Y1 Y cos theta kurang X sin theta. Min? Min apa? X sin theta. X sin theta. Nanti kalian buktikan sendiri. Tapi saya kasih sin ya. Saya kasih bocorannya. Kira-kira begini cara membuktikannya. Ini saya buat garis
dari sini ke sini. Nah, saya garis dari sini ke sini. Terus ini saya buat garis ke sini. Maka kalau kalian lihat baik-baik, Z1 itu sama dengan ini. Aduh, kurang besar. Z1 itu sama dengan ini. Dikurangi ini. Sorry ya yang pada bingung-bingung itu. Lihat nih. Z1 itu sama dengan ini dikurangi yang ini. Paham nggak? Alhamdulillah, Pak. Ngerti nggak nih? Ali, paham nggak kamu, Li? Paham, Pak. Paham. Nah, kenapa kurang? Ini ada tanda ini nih. Nanti kalian baca sendiri di halaman itu. Jadi, tidak usah jelas-jelas. Kalian baca sendiri, gitu kan? Intinya ada dua rumus, X1 sama Y1 yang ada di halaman, berapa itu? Saya lupa. 13 atau 12. Kuliah sampai di sini saja ya. Terima kasih. Meskipun tadi kuliahnya terlambat, saya usahakan berhentinya tepat. Meskipun tadi kuliahnya terlambat, saya usahakan tepat. Yang benar itu, kuliahnya terlambat, mestinya berhentinya lebih cepat itu. Kuliahnya terlambat, kuliahnya lebih cepat. Biar sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ya, kata Pak Togar kan sigma horizontal harus sama dengan 0. Sampai di sini saja ya. Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Tidak ada pertanyaan, silakan baca sendiri PDF-nya. Kita ketemu minggu depan. Saya ingin informasikan, mungkin akhir minggu ini ada satu tugas keluar dari kekuatan bahan. Waktunya mungkin 2 atau 3 hari. Kalian boleh contek-contekan sama yang lain. Bebas. Karena soalnya tiap orang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bang. Mantap banget. Mantap, Pak. Nggak saya yang sebelah.